Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fikri. Saya mahasiswa semester 4, NIM 241185201004, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Muhammadiyah Muarabungo. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang gizi olahraga dengan topik yaitu metabolisme dan kebutuhan energi. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu metabolisme energi, yang kedua kebutuhan energi, yang ketiga pengaruh metabolisme terhadap kontraksi otot, dan yang keempat kebutuhan energi per cabang olahraga. Kita bahas yang pertama yaitu metabolisme energi. Apa itu metabolisme energi? Metabolisme adalah proses perubahan makanan jadi energi. Energi ini dipakai tubuh untuk bergerak dan hidup. Ada 2 sistem energi utama saat olahraga. Yang pertama yaitu sistem anaerobik tanpa oksigen, dipakai untuk tenaga cepat dan sebentar. Contohnya sprint 100 meter. Sistem kedua yaitu aerobik pakai oksigen, dipakai untuk tenaga lama dan tahan lama. Contohnya lari maraton. Jadi mau lari cepat atau lari lama, semua butuh metabolisme energi. Dan yang kedua yaitu kebutuhan energi. Berapa banyak energi yang dibutuhkan atlet? Kebutuhan energi sama dengan jumlah kalori yang harus dimakan setiap hari. Kebutuhan ini dipengaruhi 3 hal. Yang pertama, usia dan jenis kelamin. Laki-laki butuh lebih banyak dari perempuan. Yang kedua, berat badan dan tinggi badan. Badan besar butuh energi yang lebih banyak. Dan yang ketiga, tingkat aktivitas. Atlet latihannya berat, jadi butuh kalori yang lebih banyak. Aturan dasarnya, kalori masuk harus sama dengan kalori keluar. Kurang makan sama dengan badan menjadi lemas, dan kalau kebanyakan makan, badan akan jadi lemak. Poin ketiga, pengaruh metabolisme terhadap kontraksi otot. Bagaimana metabolisme memengaruhi kontraksi otot? Otot bergerak karena ada energi bersama ATP. ATP ini dihasilkan dari metabolisme makanan. Tanpa ATP, otot tidak bisa berkontraksi atau mengencang. Saat latihan berat, ATP cepat habis, makanya atlet cepat capek dan otot terasa terbakar. Tubuh akan bikin ATP baru lewat sistem anaerobik dan aerobik. Kesimpulannya, makin bagus metabolisme, makin kuat dan tahan lama kontraksi ototnya. Poin yang keempat, kebutuhan energi per cabang olahraga. Kebutuhan energi setiap cabang olahraga itu berbeda karena jenis geraknya berbeda. Cabang pertama olahraga kecepatan dan kekuatan. Contohnya seperti lari, sprint, angkat besi, dan lompat. Butuh energi cepat dari sistem anaerobik. Makanannya harus banyak yang berkarbohidrat sederhana plus protein. Cabang kedua olahraga daya tahan. Contohnya lari maraton, renang jarak jauh, dan bersepeda. Butuh energi lama dari sistem aerobik. Makanannya harus yang banyak karbohidrat kompleks dan cairannya harus perlu banyak juga. Cabang ketiga olahraga permainan. Contohnya sepak bola, basket, voli. Butuh energi cepat dan tahan lama. Makanannya harus berkarbohidrat tinggi plus protein dan lemak baik yang seimbang. Jadi pelatih harus tahu kebutuhan energi tiap cabang. Kesimpulan materi ini, metabolisme mengubah makanan jadi energi. Energi inilah yang membuat otot bisa bergerak. Kebutuhan energi setiap atlet berbeda-beda, tergantung usia, berat badan, dan jenis cabangnya. Gizi yang tepat membuat atlet kuat, cepat pulih, dan berprestasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.